Halo Brozone, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya berada di atas ya, rumah lantai atas. Nah, saya ingin membagikan tentang pengalaman saya menggunakan filter. Jadi ini filter saya, terus kemudian ada 4 microfilter. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi saya punya filter. Ini filternya ini Hydro 4000 ya, cuma dalamnya saya modif, isinya bukan filternya Hydro lagi. Kemudian di sini ada 4 filter mikro. Nah, saya ingin membagikan pengalaman. Jadi saya pernah punya pengalaman air kuning, air hitam, bukan air hitam ya, airnya itu menyebabkan dinding kamar mandi itu hitam. Terus kemudian air yang menyebabkan water spot. Jadi kalau kita nyuci motor, nyuci mobil, kalau mobilnya nggak dikeringkan secara sempurna, itu ada noda putih yang susah dihilangkan. Saya juga pernah bagikan cara menghilangkan water spot dengan noda penghilang di online. Ada linknya di atas kalau misalkan mau lihat. Oke, di sini saya menggunakan filter merek Hydro 4000, tapi isinya adalah manganis. Jadi khusus untuk menghilangkan mangan. Kenapa mangan? Karena setelah saya bor ulang, ciri khas air saya bukan kuning lagi, tapi menghitam. Menghitam itu artinya kalau setiap kita mandi itu di pinggir-pinggirnya itu dia menghitam. Terus kemudian di sini di dalam pipa ini juga hitam dia. Nah, setelah saya isi mangan, kemudian ini jalurnya ya. Ini jalur ke distribusi, makanya panahnya ke sana. Kemudian ini jalur masuk ke filter, terus kemudian keluar ke bawah, masuk ke sini. Jadi kalau misalkan ini mau di maintenance, ini saya tutup. Kemudian yang ini saya buka. Jadi bypass ya, tanpa masuk ke 4 filter mikro ini. Tapi kalau misalkan saya mau menggunakan filter ini, jadi ini saya buka arusnya ke sini, kemudian masuk ke 4 mikrofilter ini. Nah, isinya apa saja? Isinya cuma ada GAC dan CTO. Jadi GAC, CTO. Apa itu GAC? GAC itu granular aktif karbon. Jadi untuk menghilangkan bau dan lain sebagainya, menyerap karbon kan sifatnya menyerap ya. Jadi itu fungsinya karbon. Bentuknya adalah serbuk kalau GAC. Kalau CTO, karbon, klorin, apa T-nya saya lupa, odor gitu. Itu khusus untuk menghilangkan bau, klorin dan lain sebagainya, karena saya menggunakan kaporit yang di sini ya. Nah, kaporit itu fungsinya adalah untuk meregenerasi mangan juga. Jadi mangan ini kalau mau diregenerasi menggunakan kaporit. Nah, jadi GAC, CTO. Perbedaannya kalau GAC karbonnya bentuknya serbuk kayak pasir gitu. Kalau CTO dia bentuk karbonnya adalah karbon padat. Jadi selongsongan gitu, karbonnya utuh, tidak serbuk. Jadi GAC, CTO. Nah, setelah saya melakukan instalasi filter seperti ini, alhamdulillah manganis saya setelah di lab itu berkurang. Jadi oke. Tapi masih ada kendala. Ternyata kapur saya tinggi. Nah, mari kita ke atas. Saya instalasinya untuk menghilangkan kapur itu ada di atas. Oke, sekarang saya berada di top rumah saya atas, yang paling atas ya. Ini adalah filter yang fungsinya untuk menghilangkan kapur. Isinya apa? Kalau untuk kapur saya menggunakan resin. Jadi katupnya pun berbeda. Dia ada 5W ya. Nanti saya akan ulas lebih lanjutnya. Jadi air saya itu ada 2 problemnya, mangan dan kapur.
Mangan itu menyebabkan hitam, kapur itu mengakibatkan bercak putih. Kalau dilihat tandon saya, airnya itu, aduh nggak kelihatan ya. Airnya itu bening tapi terlihat di situ dinding toren saya itu warnanya hitam, bukan kuning ya, hitam. Nah itu mangan. Mangan tuh berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Karena akan mempersempit pipa. Jadi keran-keran itu jadi mampet nanti. Kalau kapur itu juga merusak. Kalau kapur merusak kenapa? Karena ya keran-keran yang jenis pernekel itu akan rusak. Jadi ada bercak-bercaknya. Nah ini khusus resin. Saya menggunakan Wave Cyber tipe tabungnya, tipenya 1054 ya, 2 karung resin, dan ini belum saya tes. Kalau yang tadi yang mangan sudah dites, nanti hasilnya dilihat saja, di situ kelihatan. Nah ini resin. Oke, itu saja. Itu ada apa namanya, pengeluar udara panas ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke bawah. Oke teman-teman, jadi pengalaman saya punya 3 permasalahan ya. Kalau misalkan teman-teman mempunyai kendala tentang air kuning, itu artinya air Anda besinya tinggi. Kalau di lab itu Fe namanya, bahasa kimianya Fe nya tinggi. Kalau air Anda itu kalau ditampung membuat hitam ember, itu artinya mangannya tinggi. Mangan itu Mg kalau nggak salah kimianya. Nah kalau misalkan kita nyuci mobil, terus kemudian ada noda putih-putih dan keran pernekel kita, pernekel kan sifatnya permukaannya itu mengkilat ya, terus menjadi rusak, itu artinya kapurnya tinggi. Jadi ada 3 itu yang biasa kita temukan. Jadi kalau misalkan Fe itu permasalahannya medianya yang biasa digunakan adalah karbon. Itu biasa dia menyerap besi. Kalau mangan ya berarti pakai mangan. Kemudian kalau kapur itu cuma pakai resin. Nah kalau mangan itu regenerasinya pakai kaporit. Kalau resin tadi yang di atas itu regenerasinya pakai garam. Jadi untuk mengaktifkan kembali itu pakai garam. Itu aja yang bisa saya share. Nanti mudah-mudahan bermanfaat ya buat brozone sekalian. Karena air ini masalah utama di rumah, yang dipakai seisi rumah. Jadi kalau bisa air itu bagus. Di sini saya tidak membicarakan tentang TDS ya. Jadi TDS saya itu di angka sekitaran, kalau di lab itu di 70-an. Kalau saya tes dengan TDS meter itu di 300-an. Nggak tahu saya kenapa bisa berbeda kayak gitu. Nah, kalau TDS itu hanya satu solusinya, air RO. Maksudnya di instalasi ini harus dipasang RO mesin. Oke, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap ikuti protokol, pakai masker, cuci tangan, dan enjoy your life.